agar Presiden Indonesia 2014 kebinekaan, kesatuan, persatuan. Sesama orang Indonesia jangan saling bersikeras. Freeport tolong dong, beresin Freeport tuh. Bisa ngeberantas korupsi. Korupsi paling utama dibantai. Jangan cuma janji di awalnya aja, nanti ke belakangnya itu harus realisasi. Pendidikan gratis, sembako juga perlu, biaya rumah sakit gratis sama pendidikan. Kesejahteraan rakyat, karena dalam konstitusi negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya kesejahteraan rakyat yang utama. Tegakin keadilan, itu aja. Saya mencoba untuk bertanya secara hipotetis kepada Bapak. Hari pertama ketika Bapak, setelah Bapak dilantik jadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kalau hipotesa Anda, kan saya menang. Jadi bukan hari pertama dilantik. Begitu saya tahu saya menang, saya sudah akan kerja. Jadi katakanlah tanggal berapa saya tahu saya menang. Ya sudah, saya akan kumpulkan tim saya. Satu, tim inti saya, mitra-mitra koalisi, ya kan? Yang tokoh-tokoh pemimpin, kita bersama-sama akan menyusun kabinet. Sesudah itu, berbarengan dengan itu, tim pakar sudah mulai kerja memperbaiki program-program, strategi apa. Jadi bukan hari pertama dilantik, hari pertama tahu kita menang. Jadi sudah sah, kita masih dikasih waktu berapa bulan ya? Juli, Agustus, September. Jadi kita kan 2 bulan full, 60 hari kita sudah mulai kerja. Sehingga nanti mana yang akan Bapak prioritaskan? Sektor mana yang akan Bapak prioritaskan? Masalah kita ini adalah masalah yang besar. Jadi kita tidak bisa bilang satu sektor yang harus diprioritaskan. Pertama ya, yang saya harus dengan tim, kita harus evaluasi bagaimana caranya kita menghemat uang. Menghemat uang. Jadi di situ tantangan yang besar kita, bagaimana hal-hal yang tidak terlalu penting harus kita berani kita hemat. Untuk pertama. Kedua, kita harus tingkatkan penerimaan negara. Ya kan? Keempat, kita harus tutup peluang-peluang kekayaan, potensi-potensi kekayaan yang hilang. Ini kan yang jadi polemik sekarang. Ya kan? Dalam hal ini, semuanya itu baru kita terapkan strategi kita. Yang kita ingin Indonesia menjadi negara produktif. Tetapi yang paling utama kita harus selamatkan atau kita harus amankan adalah kita harus amankan pangan kita. Kita harus swasembada pangan. Kita tidak boleh import pangan dan kita harus kurangi import bahan bakar dari luar. Ini dua yang sangat penting. Ekonomi kita, selama kita import pangan dan bahan bakar, ekonomi kita tidak kuat dan tidak mandiri. Jadi itu strategi besar saya. Kontrak karya baru kemudian belakangan. Apa itu? Kontrak karya dengan asing dan lain sebagainya itu saya kira itu tidak terlalu fundamental. Itu ternyata Pak Alvito ya, kalau kita hitung-hitung kekayaan kita begitu besar dan kebocoran-kebocoran itu kalau kita tutup, kita bisa dapat uang yang sangat besar sehingga kontrak-kontrak itu nanti secara alamiah aja kita hadapi gitu loh. Kenapa saya bertanya soal ini? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ketika Bapak menjadi presiden, kemudian hal pertama yang dilakukan adalah itu. Apa itu? Ya, memperbarui kontrak karya dan lain sebagainya, karena ada kekhawatiran dari pihak asing Bapak akan menjadi presiden yang tidak friendly dengan mereka dan lain sebagainya. Saya kira itu sengaja dihembusi oleh orang-orang yang agen lagi. Iya. Jadi kan saya berkali-kali saya bilang di mana-mana, saya akan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Tapi kepentingan nasional Indonesia kadang-kadang harus mengakomodasi kepentingan negara lain. Kita butuh juga negara lain di Indonesia, kan begitu kan?